البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Rahimahullahu ta'ala. Al-haditsus tsaniya asyar, hadis yang ke-12. Wa an Abis bin Rabi'ah rahimahullah qala ra'aitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Saya melihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Apa kunyahnya Umar? Ma'rufnya adalah ya Abu Hafs, walaupun beliau tidak punya anak kecil yang ma'ruf yang namanya Hafs. Yang cuma yang diketahui hanyalah Hafsah. Untuk yang namanya mirip dengan itu, beliau punya Abdullah dan Asim dan lain-lain. Tapi ma'ruf Abu Hafs. Apa arti Hafs? Hafs waras, Hafs artinya adalah harimau. harimau. Oh. Cocok. Sesuai. Baik. Yuqabbilul hajar. Beliau mencium al-hajar, yakni al-aswad, yaitu batu hitam itu, hajar aswad. Wa yaqul, beliau mengatakan, inni a'lamu annaka hajar la tanfa'u wa la tadur. Sesungguhnya saya itu mengetahui bahwasanya engkau itu hanyalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak pula membahayakan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Seandainya bukan karena saya itu melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya saya tidak menciummu. Muttafaqun alaih. Baik, ini menunjukkan apa? Semangat Umar ibn Al-Khattab untuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Sama saja hikmahnya diketahui ataukah tidak diketahui, karena kita diwajibkan Allah beribadah untuk mengikuti Nabi, bukan untuk menjadi hakim. Kalau hikmahnya diketahui kita kerjakan, kalau tidak diketahui maka tidak kita kerjakan. Seperti ucapan sebagian Mu'tazilah, wajib Allah untuk menunjukkan hikmahnya apa baru kita kerjakan. Ini nggak boleh. Kita diwajibkan untuk ibadah. Kita tahu hikmah, alhamdulillah, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Kalau tidak tahu, bukan itu tujuan kita diciptakan. Yang penting apa? Kita memperbanyak pahala, selesai. Bukan untuk memaksa Allah Ta'ala menunjukkan apa hikmahnya. Tayyib. Dan ini menunjukkan apa? Realisasi para sahabat dari sabda Rasulullah SAW. Apa itu? Li ta'khudhu anni manasikakum fala'allakum la talqauni ba'da ami hadza. Hendaknya kalian mengambil dariku manasik haji kalian. Haji dan umrah masuk di situ. Karena boleh jadi di tahun yang akan datang kalian tidak akan lagi berjumpa denganku. Dan memang seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya untuk haji kita disuruh mencontoh Nabi, bukan mencontoh Ustadz Fulan atau mencontoh Kiai Fulan atau pembimbing Fulan atau Amirul Hajj Fulan, bukan. Kembali ke Rasul, li ta'khudhu anni. Rasul mengatakan dariku, bukan dari yang lain-lain. Yang lain-lain tidak maksum. Adapun kalau semuanya berusaha kembali ke sunnah, kemudian terjadi pemahaman yang keliru, ini wajar. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau As-Sawa'iqul Mursalah, bahwasanya perselisihan akan terus terjadi sesuai dengan perbedaan pemahaman dan akal manusia. Kemudian beliau menyebutkan adab-adab di dalam perselisihan. Semuanya pengen ikut sunnah, tetapi sebagian salah memahami, ini boleh dimaklumi. Yang penting apa? Semuanya berusaha kembali ikut syariat dan tidak ikut hawa nafsu. Tapi yang tidak dimaklumi adalah orang yang sengaja menyelisihi sunnah yang telah jelas. Nah, ini yang orangnya tidak dimaklumi, tidak dimaafkan. Tayyib, kita lihat di sini Umar ibn Al-Khattab, walaupun beliau tidak mengetahui apa hikmahnya, tetapi beliau terang-terangan mengatakan, seandainya bukan karena saya melihat Nabi menciummu, niscaya saya tidak menciummu. Tayyib. Kemudian Umar di sini berbicara. Bagaimana beliau berbicara kepada jamaat, yaitu benda mati. Dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini bahwasanya Umar mengucapkan ini dengan kalimat yang didengar oleh para tabi'in. Menunjukkan apa? Bukanlah niat beliau itu bicara kepada batu. Kalau bicara pada batu berbisik-bisik cukup. Tetapi niatnya adalah untuk taklim, untuk mengajari orang-orang di samping beliau. Dan ini adalah apa? Menunjukkan akan kuatnya akidah Umar. Seandainya orang zaman sekarang, hati-hati sekali dia bicara dengan batu. Oh, jangan-jangan nanti batunya marah, jangan-jangan nanti kita kena kutuk. Umar nggak takut bicara langsung kepada batu itu dan sebagainya. Dan ini adalah mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah, juga mencontoh sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau nggak takut bicara kepada patung-patung. Malakum la ta'kulun. Kenapa kalian tidak makan? Dan seterusnya, ala ta'kulun. Kenapa kalian itu tidak makan? Malakum la tantiqun. Kenapa kalian tidak bicara?
Nah, orang zaman sekarang disuruh mengucapkan gini kepada patung-patung orang Hindu, takut dia mungkin. Oh jangan, nanti dia marah. Tuh lihat matanya melotot. Wah, banyak orang takut itu. Apalagi kalau batunya besar dan berlumut. Wah, sudah mulai ada apa itu lumut? Iya, tanaman yang hijau-hijau. Tambah menakutkan. Padahal sebenarnya batunya tidak apa-apa. Cuma kalau orang itu takut, maka setan akan apa? Berusaha membuat dia semakin takut. Setan yang ada di batu itu dan sebagainya. Batunya tidak mampu apa-apa. Dan orang yang bertakwa, setan akan lari dengan seizin Allah. Secara umum, bukan berarti semuanya seperti Umar, tapi sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Baik, kita lihat di sini bahwasanya Umar mengatakan bahwasanya Hajar Aswad ini hajarun. Ini polanya adalah bukan pola ta'zim, tapi pola yang menunjukkan lisyuyu', yaitu seperti batu-batu yang lain. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya hukum asal dari batu-batu itu adalah seperti yang lain. Walaupun kemudian kita tahu ada dalil yang menunjukkan keutamaan Hajar Aswad, tetapi dia tidak melampaui apa yang diucapkan oleh Umar, la tangfa wa la tadur. Tidak mampu memberikan manfaat dengan sendirinya dan tidak mampu membahayakan dengan sendirinya. Adapun jelas, hadis jelas bahwasanya nanti Hajar Aswad akan bersaksi di hadapan Allah Ta'ala tentang siapa saja yang telah menciumnya. Ini tentunya ini adalah nau'un minan nafa, satu jenis manfaat. Tapi yang diinginkan di sini adalah perkara yang menyebabkan suatu zat itu disembah. Adanya manfaat, yaitu mendatangkan hujan, memberikan anak, memberikan rezeki, atau madarat, yaitu dia menyebabkan orang mati, menyebabkan orang sakit. Ini yang diinginkan, yaitu masalah manfaat dan madarat yang duniawi, yang menyebabkan suatu zat itu disembah. Maka di sini Umar menjelaskan bahwasanya Hajar Aswad dia adalah seperti batu-batu yang lain. Dari sisi apa? Tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Dari sisi ini dia sama dengan batu-batu yang lain. Seperti firman Allah Ta'ala untuk Rasulullah mengatakan apa? Qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Bukan berarti ini bertentangan dengan dalil-dalil yang lain keutamaan Rasulullah, bukan. Tapi dari sisi asal kemanusiaannya beliau sama, tidak mampu memberikan manfaat dan ataupun menolak madarat. Hanya saja perbedaan beliau adalah yuha ilai, telah diwahyukan kepadaku. Ini perbedaan beliau dengan manusia yang lain. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qul la amliku li nafsi naf'aw wa la dharra. Katakanlah saya itu tidak bermanfaat untuk diri saya sendiri, manfaat ataupun madarat. Berarti apa? Rasulullah tidak layak untuk disembah. Itu Rasulullah. Maka bagaimana dengan batu ini, benda mati ini? Dia juga tidak bermanfaat dan tidak bermadarat. Maka untuk apa dia itu disembah? Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Janganlah engkau menyembah selain Allah yang mana dia itu tidak bermanfaat dan tidak bermudarat terhadap dirimu. Kalau engkau melakukan itu, maka sesungguhnya engkau termasuk dari orang yang zalim. Kenapa? Dia meletakkan peribadatan bukan pada tempatnya. Karena manfaat dan madarat itu hanyalah di sisi Allah Ta'ala. Baik, ini semua adalah apa? Pembahasan masalah tauhid uluhiyah dan tauhid risalah. Makanya hadis Umar bin Al-Khattab ini dia menjadi syarah terhadap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ikut Nabi dan juga apa? Tidak beribadah kepada yang lain. Tayyib. Dan juga dari hadis ini kita mendapatkan faedah bahwasanya di antara manasikul hajj sama saja hajjul akbar yaitu haji itu sendiri ataukah hajjul asghar yaitu umrah, di antaranya adalah apa? Dengan takbilu al-hajaril aswad. Kalau dia tidak mampu karena terjadi ziham, ya zahmah, yaitu orang terlalu berdesak-desakan, jam dan sebagainya, maka cukup dengan apa? Dengan istilam, yaitu kalau kita bawa tongkat, misalkan mampu bawa tongkatnya kita sentuhkan ke batu itu, kemudian tongkatnya kita cium. Atau kalau tidak mampu karena terlalu susah juga, maka dengan apa? Ya dengan isyarat melambaikan tangan itu cukup. Kita dilarang untuk takalluf, untuk membebani diri sampai menyakiti muslimin. Makanya yang dilihat oleh orang-orang yang haji itu terkadang di sekitar Hajar Aswad ada tampak tetesan-tetesan darah karena orang berebut di situ, ada yang luka-luka, terinjak dan lain-lain. Ini adalah kezaliman. Dan itu sumbernya karena apa? Karena hulu terhadap Hajar Aswad itu sendiri. Jarang dari mereka yang jahil tentunya terbayang bahwasanya ini sunnah Nabi. Tapi yang terbayang adalah bagaimana mendapatkan keberkahan batu ini. Ini salah besar. Maka ini jauh dari istilah haji mabrur, itu jauh. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.